Bagi nasabah yang tidak bayar pinjol legal ataupun ilegal, mungkin akan diperlakukan hal yang sama seperti ini, bro. Ini gue dapatkan di beberapa grup-grup Facebook. Nanti di sini akan gue tampilkan ada sekitar 15 hasil penemuan yang dimana dilakukan atau diduga ini dari pinjaman online, ya, baik itu legal ataupun ilegal. Dan lo bisa perhatikan gambar-gambar nasabah yang disebar datanya di akun media sosial Facebook atau grup Facebook seperti ini. Ini banyak sekali, ada sekitar 15 hasil penemuan gue di semua grup, ya, jual beli kayak gitulah, grup-grup seperti itu. Dan ini sangat luar biasa sekali, bro, ya. Tapi teman-teman nanti perhatikan baik-baik, gua akan kasih tipsnya biar data lu itu tidak, ya, disebar di media sosial. Dan apabila sudah terlanjur data Anda disebar di media sosial, itu cara menanggulanginya itu seperti apa, ya. Ini teman-teman tolong perhatikan baik-baik. Tapi nanti akan gua review sekitar ada 15 file yang akan gua beberkan kepada teman-teman, bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tutus Pinjol. Mungkin tadi teman-teman sudah melihat tayangan di awal, ada 15 hasil penemuan dan dimana diduga ini dari pinjaman online melakukan sebar KTP nasabah atau sebar data nasabah di sebuah platform Facebook atau di grup jual beli. Di sini gue menemukan ada 15, ya, grup, dan dimana itu gua temui di tanggal 26 Mei ya 2025. Sedangkan ini gua bikin videonya di tanggal 27 Mei 2025. Nah, ini bisa kalian perhatikan gambar-gambar yang akan gua tampilkan. Nanti setelah gambar-gambar akan gua tampilkan, lu pahami, lihatin, pantengin. Habis itu lu dengarkan apa yang gue sampaikan. Setelah itu kalian jalankan, baik Anda yang belum kena atau baik Anda yang sudah kena. Apa yang Anda harus lakukan, Anda harus berbuat apa, teman-teman ikutin langkah-langkah ini. Dan teman-teman perhatikan, ya, kalau Anda sudah gagal bayar atau sudah memiliki pinjaman online, pasti semua orang akan merasakan hal yang serupa, ya. Jadi teman-teman tidak bisa kalian menghindari sebuah, ya, masalah-masalah kalau Anda tidak bisa menyelesaikannya. Yang pertama, gambarnya seperti ini, bro. Teman-teman lihat di sebelah kiri. Ya, teman-teman akan gue jelaskan satu persatu. Pada gambar yang utama seperti ini, ya, kalian bisa lihat. Mungkin gua zoom sebentar di sini. Di sini ada, ya, di sebuah platform Facebook, dan di mana grup Facebooknya itu Info Cisau, ya, dan Serpong BSD. Nama akun yang melakukan penyebaran data, doxing, dan fitnah itu dengan nama Dena Arijal 5 hari yang lalu. Nah, dan di mana teman-teman bisa kalian lihat dan kalian perhatikan di sini narasinya itu, ya, memfitnah. Ini dugaan dari pinjaman online. Nah, yang kedua adalah teman-teman bisa perhatikan sebuah gambar yang sudah gua blur, ditulis dicari buronan. Itu foto wajah nasabah serta sama istrinya berdua. Dan jadi desa ini mendapatkan gambar nasabah ini, ya, mungkin ini dari sebuah jejak digital yang masih ada. Makanya gue bilang ketika lu gagal bayar wajib untuk menghapus jejak digital. Jadi bukan karena APK-nya itu menyadap isi galeri, tetapi desanya itu melakukan skip tracing dan akhirnya menemukan jejak digital kalian. Gunanya untuk melakukan bahan doxing. Nah, sebagai contoh seperti ini, bro, ya, foto Anda, keluarga Anda dipajang dan dituliskan dicari buronan. Nama ini sesuai dengan KTP nasabah. Gila sih, bro. Ya, di daerah
Kabupaten Tangerang, Banten. Ini gambar yang pertama. Gambar yang keduanya bisa kalian lihat. Nah, ini sangat penting sekali di sini. Gambar yang keduanya di sana juga data atau KTP ya nasabah itu berupa KTP-nya disebar di sebuah platform Facebook ya, grup info seputar Tangerang Selatan. Dan di mana di situ ada sebuah unggahan ya berupa KTP dan narasi ataupun ataupun deskripsi dari postingan itu dicari maling penipu. Waduh, ini kata-katanya luar biasa banget ya, fitnah semua, dan dicantumkan sebuah nomor dari si nasabahnya. Anda juga harus tahu kenapa ini gue bilang dugaan dari pinjaman online, karena Anda harus tahu ya. Di sini kita zoom saja. Mungkin gue zoom seperti ini ya. Kalian lihat ya, di sini nama pelakunya yang melakukan penyebaran data namanya Hintri 6 hari yang lalu. Dan KTP nasabah di sana ada yang namanya sebuah watermark ya. Ini watermark seperti ini biasanya ya punya pinjol, punya pinjaman online, dan di mana ada kode ID ya. Di sini maksudnya ada kode ID 3148, itu kode ID dari si nasabah. Dan yang kedua di sini ada tanggalnya. Kalau kalian teliti dari gambar ini ada tanggal bulan. Nah, tanggal ini pada waktu Anda melakukan pinjaman. Jadi KTP Anda yang masuk ke pinjol itu pasti akan di watermark secara otomatis ya. Jadi ini dugaan pasti dari pinjaman online. Tetapi kalau untuk legal atau ilegalnya tidak bisa dipastikan karena apa? Karena tidak ada nama APK yang dicantumkan oleh si pelakunya ini. Tetapi yang namanya legal atau ilegal, kalau kalian gagal bayar tentu beresiko hal yang serupa. Nah, teman-teman perhatikan di bawah ya komentar-komentar yang kita pantau di sini. Ternyata komentar-komentar ini mendukung dan mensupport dan memberikan semangat dari orang yang sudah kena sebar data. Jadi sekarang tahun 2025, jadi orang sudah tidak awam lagi dengan hal-hal yang sifatnya penyebaran data di Facebook. Ya, kalian bisa lihat komentar-komentarnya seperti ini, tidak ada yang ngejudge Anda, tidak ada yang ngebully Anda, ya, tetapi mereka mendukung dan mensupport dari orang-orang yang galbay, apalagi datanya yang sampai kena sebar data. Oke, kita masuk ke gambar yang berikutnya. Gambar yang berikutnya, kalian di sini lihat komentar-komentar dari para netizen ya yang heboh banget di sebuah grup info seputar Tangerang yang lanjutan yang tadi ya. Seperti ini komentarnya isinya ya. Ini sangat mensupport kalian, memberikan semangat kalian yang sudah kena sebar data. Ya, jadi Anda tak perlu takut dan tak perlu malu di saat Anda terkena sebar data seperti ini. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah ini mungkin dari pemerintah atau dari keamanan negara atau dari pihak yang berwajib. Seharusnya apabila ada sebuah grup apapun itu jenisnya yang ada di Facebook, lalu ada unggahan berupa isi data ya, data-data personal orang lain ataupun KTP, itu seharusnya di take down, jangan didiamkan seperti ini. Kalau didiamkan seperti ini ya, kalau dari adminnya mendiamkan seperti ini ya harus diusut ya, harus juga diproses ya, karena mereka tidak memfilter, tidak mengamankan, juga lalai ya, atau membiarkan begitu saja ya. Seharusnya dari admin ya sebuah grup Facebook, apabila ada postingan yang berupa data KTP nasabah, itu seharusnya segera dihapus. Jangan didiamkan seperti itu. Kalau didiamkan seperti itu ya seharusnya harus diproses juga. Untuk Pak Polisi ataupun keamanan negara yang lainnya, tolonglah hal-hal seperti ini jangan dibiarkan ya. Nanti akan gue berikan penjelasan di akhir video ini ya bro. Kalian lihat satu persatu. Dan di sini teman-teman perhatikan kembali ya, ini sangat luar biasa sekali ya. Ini dari
ini dari ya nama pelaku dari akunnya Hintri yang tadi, dan di mana anggota info seputar Tangerang Selatan sejak 19 Mei 2025. Hintri ini ternyata baru gabung di sebuah grup ya, grup info seputar Tangerang Selatan, dan di mana isi postingannya dia nge-share ya, kata-katanya, kalimatnya luar biasa, ini memfitnah ya. Terus juga diposting KTP, ini gue blur ya. Nah, selanjutnya gue percepat lagi di sini ya, teman-teman tolong perhatikan apa yang gue sampaikan di sini ya. Sama, ini Lampung, Jawa Timur, sama kata-katanya gini, ini dari Lampung. Yang berikutnya lagi teman-teman, ini dari info Saibuhan Padang, dari Padang ini bro ya. Dan selanjutnya di sini dari jual beli area Koja Rawa Badak Jakarta Utara ya. Grup-grup seperti ini seharusnya di take down Pak Polisi, jangan didiamkan aja nih, harus ditutup nih grup-grup seperti ini nih ya. Kalau adminnya tidak peka, tidak yang ngerti dan tidak paham dengan dunia teknologi atau undang-undang ITE. Dan selanjutnya ya, seperti ini lagi, info Labuan Batu. Nah, ini akunnya beda-beda bro, yang melakukan sebar data ada yang sama, ada yang beda-beda ya. Dan selanjutnya teman-teman ya, lo bisa lihat seperti ini luar biasa, dari Denny Arijal ya, dari Info 3 Raksa itu seperti ini, data nasabah disebar luar biasa. Dan juga di sini juga ada lagi ya, dia lagi aja. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini gue curiga, kalau postingan-postingan yang seperti ini, gue curiga ini diduga dari pinjol legal bro, karena banyak member-member gue ya, banyak member-member gue yang sudah memberikan laporan, dia itu hanya galbay atau telat bayar di sebuah pinjol legal, tapi diperlakukan ya seperti ini. Ini pernah kejadian di member gue yang pernah kayak gini ya. Teman-teman jangan panik dulu, tapi akan gua kasih tahu caranya bagaimana. Nah, teman-teman sudah melihat tadi apa yang gua tampilkan. Kalau teman-teman penasaran bagaimana cara ceknya, bagaimana bisa mengetahui data gue disebar atau tidak di sebuah platform Facebook, lo bisa perhatikan ya, contoh gambar seperti ini. Contoh gambar seperti ini, di dalam mesin pencarian Facebook, lu bisa saja memasukkan sebuah keyword, yaitu penipuan perusahaan sebagai contoh seperti itu, yang sudah gua kotakin ya. Terus juga teman-teman bisa saja memasukkan yaitu nama lengkap kalian, atau bisa juga memasukkan nomor handphone yang Anda daftarkan di pinjol. Nah, selanjutnya bisa juga kalau Anda kepo-kepo ya, bisa saja lu bisa menggunakan keyword di mesin pencarian Facebook, yaitu uang dibawa kabur kayak gitu. Jadi ada beberapa keyword yang memang kalian bisa gunakan untuk kepoin apakah ada pinjol yang sebar data di Facebook. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk mengecek data Anda, apakah data gue disebar di Facebook atau tidak, bisa lu masuk ke Facebook, lalu di dalam mesin pencarian Facebook yang seperti gue kasih kotakin, lu bisa memasukkan nama lengkap lu ya, terus juga nomor handphone yang Anda dapatkan di pinjol. Nah, apabila kalian sudah memasukkan, tetapi ya ketika Anda enter tidak ada ya nama Anda, nomor Anda, dan juga postingan-postingan yang mengenai diri Anda, itu berarti aman ya, tidak disebar di sebuah Facebook. Jadi cara-caranya seperti itu bro. Nah, terus juga pasti teman-teman akan bertanya, Bang, kalau misalkan ya, ini kan misalkan data gue itu disebar di Facebook, apa yang harus gue lakukan? Ada dua opsi yang Anda harus bisa lakukan. Yang pertama, Anda bisa informasikan atau mengadukan kasus itu ke adminnya, ke admin yang pemilik grup Facebook itu. Kalian japri untuk segera di take down. Kalau tidak di take down, ya mungkin teman-teman bisa takut-takutin akan dikenakan undang-undang ITE karena membiarkan dan mendiamkan. Terus juga teman-teman, opsi yang keduanya ini sangat gampang, siapa aja bisa. Lu bisa lakukan report ya, report
Karena unggahan-unggahan yang berbau pencemaran nama baik, ujaran kebencian, postingan-postingan data pribadi, kalau Anda report itu pasti akan di take down, baik itu postingannya ataupun dari akun yang melakukan penyebaran data. Jadi teman-teman, bila terjadi seperti itu, lu jangan panik dan jangan takut. Dan perlu Anda ketahui juga, tidak ada jasa-jasa yang katanya bilang Galbay itu aman. Jangan salah bro, kalau sudah terjadi seperti dalam video kali ini, lu bisa berkata apa? Konsultan pinjol bisa berkata apa? Dan seharusnya kalau teman-teman memakai jasa joki pinjol atau memakai jasa-jasa Galbay pinjol yang ada PT-nya, yang ada CV-nya, mereka mengatakan aman Galbay, lalu tiba-tiba data Anda disebar di Facebook atau di media sosial yang lainnya, ya lu usut aja bro, karena dia harus bertanggung jawab. Nah selanjutnya adalah teman-teman, kalau sudah, tolong digarisbawahi, kalau sudah teman-teman memiliki sebuah aplikasi pinjol legal atau ilegal, jangan coba-coba Anda memaksakan diri untuk bayar, apalagi sampai mencicil. Lebih baik digalbaikan. Anda kalau sudah punya pinjol, galbaikan. Jangan pernah kalian takutin data kalian disebar sebagai macam rupa lah seperti itu. Tetapi bagi orang yang belum punya atau yang belum daftar di sebuah aplikasi pinjaman online atau pinjol legal atau ilegal, lu jangan coba-coba sekali-kali daftar atau ajukan. Jangan sampai sekali-kali, karena itu gerbang masuk untuk kehancuran kalian. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur, galbaikan. Ya, lu galbay ya tetap rugi, lu nggak galbay tetap rugi juga. Jadi sebenarnya lu sebagai nasabah kanan kiri udah salah gitu loh ya. Dan juga teman-teman jangan pernah kalian takuti penyebaran data di sebuah platform media, ya media sosial, ya banyak kan media sosial, ada yang Twitter atau X, ada juga Instagram, ada juga Facebook dan lain sebagainya. Tetapi opsi yang ketiganya, Anda bisa laporkan kasus ini ya kepada pihak yang berwajib. Masuknya ini kan undang-undang ITE ya, karena dia sudah melakukan penyebaran data di sebuah media sosial. Dan ada unsur penghinaan, fitnah, doxing. Waduh, berapa pasal tuh kena itu. Ya, jadi bagi teman-teman ya, jangan kalian anggap enteng ya hukum di negara ini. Nah, ini juga pasti banyak yang komentar, dia mengatakan gua percuma lapor polisi gitu kan. Nah, mungkin kenapa pelaku-pelaku penyebaran data ya seperti KTP di media sosial ini kok nggak ada habis-habisnya? Mungkin saja para pelaku ini memang orang bayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin pelaku ini menganggap enteng dengan hukum yang ada di negeri ini. Ya mungkin dalam pemikiran dia nih, ini cuma asumsi gua aja ya, dalam pemikirannya para pelaku ini, ini kan negeri apa-apa uang, lu kalau laporin gue ke polisi ujung-ujungnya lu juga nggak mampu bayar untuk memproses gue, karena pasti lu butuh uang, lu aja orang susah, mana bisa lu proses gue ke jalur hukum. Nah itu dalam pemikiran para pelaku mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu, dia meremehkan bro. Ya seharusnya biar tidak diremehkan, ketika ada penemuan seperti ini, baik dari masyarakat, baik dari siapapun dia yang melaporkan, baik itu laporannya di media sosial, langsung segera proses. Ya jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu banyak prosedur lah ya. Dapat laporan yang sifatnya kayak gini, langsung proses aja gitu. Langsung proses gitu. Jadi para pelaku-pelaku ini pasti juga ya masih wanti-wanti lah ya, tapi kalau dia sudah berpikirnya ini kan negeri Konoha, semua apa-apa uang, lu ngelaporin gua ke polisi, emang lu punya duit, emang lu orang kaya, lu tuh orang susah, lu orang miskin. Mereka bilang kayak gitu, mana mampu lu bisa hukum gue, mana mampu lu bisa penjarahin gue. Ya mungkin seperti itu, apalagi kan mungkin mereka punya dekingan
Ya seperti ya orang-orang banyak duit seperti itu, makanya mereka aman-aman aja bro. Ya, itu kan cuman asumsi aja bro. Ya, jadi bagi teman-teman, coba laporkan kasus ini ya sama pihak yang berwajib, baik itu bisa melalui email atau bisa baik melalui media sosial. Ya kan banyak ya polisi-polisi pada punya media sosial, coba aja lu laporin, ya mudah-mudahan bisa diproses ya. Jadi seharusnya yang kayak gini dapat satu kecil permasalahan, kejar. Ya kejar, siapa tahu aja dari hasil pengajaran itu mungkin ada komplotannya bro, yang ketangkap ini anakannya ya, tapi dia mungkin ada bos besarnya nih yang bisa melakukan atau memerintahkan hal-hal yang sifatnya ini melawan hukum ya. Jadi bagi teman-teman, apabila teman-teman memiliki sebuah aplikasi pinjaman online legal dan ilegal, jangan coba-coba Anda merasa mampu untuk bayar, jangan coba-coba Anda melunasi, jangan coba-coba Anda membayar, lebih baik galbay dari sekarang ya. Jangan sampai nanti menyesal di akhir kemudian. Lu tutup kuping dari apa yang sudah gue sarankan, tapi nanti suatu saat lu pasti bakalan merasakan lu penyesalannya seperti apa. Dan bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, bisa saja langsung kirim email di dalam deskripsi. Dan teman-teman, kita memiliki 2 grup, Telegram dan WhatsApp. Apabila teman-teman sudah jadi member ya grup WhatsApp kita ya yang di VIP, teman-teman bisa konsultasi telepon dengan saya ataupun bisa konsultasi chat dengan admin-admin kita. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.